7 hari sebelum pesta, wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu, bersamaan dengan itu, muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi, Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Duk, ayo mulih nang alamu." Dalam kurung, "Nak, ayo pulang ke alammu." Akan tetapi, sosok pengantin tersebut justru marah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekuknya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Ia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan tersebut rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin tersebut. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, arwah dari jenazah tersebut akan hadir di malam hari saat di mana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya, arwah dari jenazah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh dengan kekesalan, tangisan atau bentukan lainnya seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Ia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah tersebut untuk nantinya akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah tersebut. Dan sesuatu yang tidak biasa ini disebut dengan TERORSEPANJANG hari. Jawa Tengah, 1 tahun setelah kejadian tersebut. 7 hari sebelum pesta pernikahan Duh, ayu tenan kowe, Din. "Duh, cantik sekali kamu, Din," ucap Bi Imah, selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang selanjutnya. Dipersunting oleh pria kaya asal desa sebelah, Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi Bi Imah, dalam kurung, perias pengantin milik pribadi keluarga suaminya. Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya, dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, terkhusus dari keluarga suaminya. Setelah Dini berkunjung ke rumah Bi Imah, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Hantoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Bi Imah dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih. Sembari mengepus rokok kreteknya, Bagus sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tidak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi Imah dan mencium kedua pipinya dengan pipi. "Duk, jangan lupa. Ini sisirnya sama bunga melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh ya, satu lagi. Sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi, siang, dan malam ya. Jangan sesekali menyisir rambutnya di malam hari." "Jelas Bi Imah loh, Bi." "Emangnya kenapa?" tanya Dini ketika mereka berdua sedang asyik-asyiknya berbincang terkait hal-hal yang aneh yang tidak boleh dilakukan di malam hari. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan umur sudah memasuki kepala 2 langsung menghangatkan Bi Imah dan juga Dini. "Nanti demit manten datang," ucap Cici, anak tunggal dari Bi Imah yang kadang sering membantu Bi Imah untuk merias pengantin. Dini dan Bi Imah langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun, tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali.
Mereka semua seperti layaknya saudara dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Bi Imah. "Bi, Cici, Dini pulang dulu ya," ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Bi Imah dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya tampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Bi Imah. Setelah berpamitan pulang, Cici segera menghampiri Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. "Sudah, sayang?" tanya Mas Bagus. "Sudah, Mas." Aku boleh ngomong sesuatu gak, Mas?" tanya Mas Bagus. "Boleh dong, sayang. Tapi di dalam mobil aja deh. Nanti ketahuan Bi Imah sama Cici kalau ngomongnya di sini." Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Imah dan Cici. Bi Imah dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menagih topik pembahasan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota Corolla Cross milik suaminya. Mesin mobil pun dinyalakan. Bunyi suaranya yang menggelegar ditambah dengan elegannya mobil tersebut membuat Bi Imah dan juga Cici sangat terpesona dengan anak tunggal dari bosnya tersebut. Bi Imah yang memang sudah bekerja bersama dengan kedua orang tua Bagus sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil, keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak mampu dibelinya untuk anak semata wayangnya, yaitu Cici, kedua orang tua Bagus mampu menyulapnya bagaikan debu yang bertebaran di udara. "Dan Bagus itu anak yang sangat beruntung ya, Nduk," ucap Bi Imah kepada anaknya, Cici. "Iya, Bu. Aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus? Sudah ganteng, tajir, wangi, kaya raya dan jadi anak tunggal dari bos besar di desanya. Apalagi yang kurang ya?" Senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Bi Imah. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Di dalam mobil, Dini masih terdiam. Tampaknya, moodnya langsung berubah seketika tatkala dirinya meninggalkan rumah Bi Imah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. "Sayang, kok diem aja? Katanya mau ngobrol?" tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Ini tentang Bi Imah dan Cici," ucap Dini. "Boleh, sayang. Silahkan tanya. Kamu mau nanya apa sama mereka? Kan mereka juga udah berada di bagian keluargaku juga. Sok bilang. Kamu mau nanya apa?" Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini ia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjalnya di dalam hati. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah, dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istrinya dengan apapun caranya. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Kenapa setiap kali aku berada di rumah Bi Imah, kamu gak pernah masuk ke dalam rumah? Kenapa kamu cuman ada di depan rumah dan berdiri di dekat mobil? Kenapa gak lihat aku yang lagi dirias oleh Bi Imah?
Bagus hanya terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini saat itu juga. Kini, ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. "Mas, kok diem? Gak ada apa-apa sayang. Aku cuman gak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bi Imah." Jelas Bagus, tapi kan Bi Imah juga ngerokok. Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang sesuai dengan hati dan diterima dengan baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. "Itulah wanita." Oke, aku jawab. Bagus menghela nafas sejenak. Sebenarnya, dia tidak mau membahas hal ini. Yang ia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun, karena pertanyaan tersebut selalu ditekan, maka mau gak mau Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. "Jadi gini, sayang," ucap Bagus dengan panggilan cintanya kepada Dini. "Aku dari kecil sudah diasuh oleh Bi Imah. Keluargaku sudah menjadikan Bi Imah sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Namun di sisi lain, aku merasa risih dengan anak tunggalnya yang bernama Cici. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar saja memang. Aku adalah tuannya. Namun, aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya." Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru memahami akan alasan calon suaminya ini tidak masuk ke dalam rumah Bi Imah. Salah satu alasannya adalah karena anak dari Bi Imah sendiri, yaitu Cici. Memang benar. Ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga, Cici sudah menyiapkan wedang teh manis kesukaan Mas Bagus. Lalu, dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar dan yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Bi Imah. Lagi-lagi, Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat dari apa. Jika bisa diibaratkan, hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut namun tidak licin. Sama seperti hati wanita, hatinya sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucapkan kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. "Kamu marah lagi ya sayang?" tanya Bagus. "Enggak. Aku gak marah." "Halah, bohong. Buktinya pipinya langsung merah." Goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan yang menjadikan mood Dini menjadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonannya tersebut, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu, juga Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini. Entah itu petani, orang kaya, pengusaha, pejabat atau yang lainnya. Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibanding ribuan derajat yang mampu membutakan mata cintanya. "Sayang, kalau ada apa-apa bilang ya. Biar aku tahu. 1 minggu lagi kita mau menikah. Masa kamu kalau ada masalah masih diam-diam aja? Kan biar aku juga tahu." "Iya sayang. Maafin aku ya." Bagus mengelus rambut Dini.
Dini menyandarkan kepalanya di pundak Bagus. Sungguh indah kisah percintaan mereka berdua. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang menghinggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan, kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 WIB. Bagus mempercepat laju mobilnya. Setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia sukai, kini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah.